kopi di Blitar. Kalau Yang buat ngeringin kopi dong. Tapi kayak di Sangrai gitu. Oh benar. Saya itu punya temen yang punya pabrik kopi, tempat yang pembuat pesawat Fokker lahir. Namanya Fokker itu lahirnya di Blitar. Sampai umur 5 tahun di Blitar. jadi yang pertama tempat Garakan kopi. pedagangan yang itu pedagang-pedagang itu awalnya adalah tempat untuk supaya mengeringkan kopi secara Jemur. coklat gitu. Jemur. Coklat untuk dijemur. Itu berarti kayak lapangan, Mas. Terus yang atasnya nanti ada tempat pencucian Pencucian kopi. Coklat. Oh iya ya, awalnya pabrik coklat ya. Ini sekarang masih produksi, Mas? juga tahun 2005 Ini milik Belanda nih. Ini coran nih. Plat begini kan plat coran nih. Ini plat coran. Nah ini catat ininya. Nanti cari di, yang saya ajarin cari di Kit TV. Oke. Kalau era ini eranya Kit TV bukan Gaheta. Karena sebelum tahun 45 kan. Ini eranya Kit TV. Kalau Kit TV datanya lengkap. Kalau Gaheta nggak 45 ke atas. 1920 ke atas ini yang di sini. Oh dia awalnya kan memang pencinta candi. Cinta pencuri candi. Lu ya memang bawa batu aja lu. Awal ini masih tahun 2010 masih fungsi. Jadi Pembakaran. Kemudian ini ada namanya sih memasak namanya. Kalau bahasa Indonesia ya. Kemudian Oh jadi ceritanya ini masih ini buat pipa-pipa semua. panas ini disalurkan ke atas. Panas ini enggak disalurkan ke pipa ini. Ke pipa ini kan dulu pipa ini semua. Begitu Yang atasnya ini buat garangan. panasnya ini nanti berdampak pada Berdampak pada ini kan dulu pelat nih. Oh benar. Berarti ini ada pipa yang menyalurkan panas ini kan. Ini tungkunya ini kan? Ini tungkunya berarti. Tungku. kemarin ini masih biasa pekerjaan anak Indonesia. Kalau mau bawa tulang besinya ini. Buset. Aduh. Mau bawa saya mendingan enggak dah. Kemarin banyak ini dulu. Sekarang ya tinggal dikasih ini sana dan sini kan gabung. Oh iya benar. Oh ada berarti ada tangga naik tadi ya yang ke atas ya. Tangganya lewat sini. Oh gitu. Sangat kuat deh. Nah, tangganya boleh dipegang. Sono seperti ini tidak berubah. Dari dulu ya Pak ya. Ayo masuk Pak, diterangke Pak Janis. Ini saya biarkan terus. Ini adalah alat untuk target berapa gitu. Kalau sekarang kan ditulis di sini. Oh, kamu targetnya berapa, ini dapatnya berapa kilo? Seperti ini. Sudah selesai, ambil sini gudang, terus ke sana, terus dilempar ke bawah situ. Kalau udah kering. Kalau sana, kalau udah kering taruh sana. Taruh sana untuk disortir bahasa. Dipilah lagi. Wah. Jadi grade A, grade B, grade C. Udah ada pemisahan bahwa ini grade A, ini grade B. Ini Sudah grade C. di sana. Jadi Mana? misalnya yang tadi di bawah itu adalah namanya Itu tempat sortir. pemisahan. Namanya sortir. Ketika ini semuanya kan sudah, ini kan sudah semuanya. Kemudian dilempar ke sana. Oh iya. Oh ke pintu itu ya Pak ya? Wah, itu. Wow, keren. Bawa ke ruang sortir. Oke. Perhatiin ininya nggak mas? Nih perhatiin nggak dibaca ini? Baca ini kenapa nggak karatnya beda sama karat baju besi sekarang? Iya. Ini nggak rusaknya lebih dari 150 tahun ya? Nggak rusak, tapi nggak satu yang Ini karat, ini cuma karat.
Tapi dia nggak rusak. Tapi dia nggak ngeropos. Iya. Nggak ngeropos kan? Ini baja. Oh, kayunya aja enggak apa-apa. Nah ini jati, ini baja. Ini lebih dari 90 tahun, 150 tahun. Dan ini tidak forbidden menir, kalau bahasa mereka kan gitu. Forbidden itu dilarang. Makanya bahasa kalau ada kita dengar kalau bahasa yang saduran Indonesia itu forbidden. Forbidden itu dari bahasa Belanda, forbidden. Nah, ada lagi yang kalau bahasa selapannya kantor itu kalau dia udah O-nya 2, kantor. Kita O-nya 1. 2. Iya. Itu bahasa selapannya Belanda. Kantor, kamar. Kalau dia kamar. Itu kamar. Kalau kita menjadi minuman keras, kalau baru itu. Ini yang rumahnya Pak Pengawas. Oh, ini rumahnya apa tadi? Pak Sinder. Sinder. Ini Pak Sinder. Wow. Sekarang yang nguasai PTPN. Masih. Masih PTPN. PTPN. Cuma ada sisa-sisa sedikit sebenarnya kalau tempat cucian itu ada. Cuma sekarang sudah menjadi tempat penyulingan apa ini? Serai. Serai. Oh, ini serai yang jadi minyak, Mas. Baru tahun ini Mulai diproduksi minyak serai. awalnya ini adalah memang tempat untuk pencucian. Oh, coklat. Dari sini lewat pencucian itu bolong-bolong itu adalah tempat untuk mencuci. Oh, jadi pada saat itu biar airnya turun ke bawah. Ya Pak, saluran sama dari sana. Jadi yang paling pokok sumber airnya. Ini sumber airnya. Ini yang kata Mas pengolahan airnya lebih canggih dari era sekarang. Ya, Selesai. Harus dari apa? Ya, kan Air pun Ini Pak. asalnya dari gunung mana, Mas? enggak dari bukit biasa. Ada mata airnya. Ada. Oh, Dari Air- mata air atas itu dialirkan kemari. ke sini. Sebenarnya dari sini. Ah, Kemudian turun lagi sini, Ah. putar lagi sehingga kalau ketika turun itu sudah jadi. bening. Dan Dia pakai alat apa? namanya setum kalau orang sini. Jadi air itu masuk ke perputaran kayak apa ya? Kayak bor gitu. Enggak bor itu. Kayak bor tapi dia muter gitu. Air itu masuk. Iya, Nah, ujungnya nanti keluar jadi bening. iya. Tapi di sudut sana, Itu pada awal pembangunannya berarti. di pangkalnya sumber. Enggak maksud rotasi itu, alat itu sudah ada pada saat pembangunan ini. Bareng dengan pabriknya. Iya, Tahap 1912 1908. 1908 kali 2020 dan 120 tahun. Gua dong. Hampir 200 tahun. 190 tahun. 19 kok. 19, ini 2020. Kan hampir 200 tahun. Berarti 190 tahun. Nah, tadi saya bilang baja itu kalau baja sekarang penyok. Copot udah. Beda kan bajanya? Itu baja Jerman tuh berarti. Itali kan? Oh, Italia. Karena kalau Belanda bajanya belum sebagus itu. Lah yang ketika kita sangkutkan dengan markas Belanda yang ada di bawah tugu itu sama, pemiliknya adalah pemilik ini. Sana itu miliknya Magelpre. Artinya sebenarnya derotnya Belanda ya si dia. Magelpre. Dan bapak-bapaknya. Itu yang termasuk bilang nanti kalau tempatnya cucunya pernah datang itu nangis gitu. Lokasinya di mana tuh dia? Kita bisa bilang itu. Kita ini pipanya seperti yang Ini pipanya di bawah ini, mengalirkan ke sana tadi. dari sana. Oh, lucu. Gila kok coklat Swiss kalah berarti. Kalah. Waktu itu kalah. Waktu itu ya sempat jadi kalah kalau ini terbaik loh ya. Jadi bukan jadi memang kalah. Iya terbaik jadi kalah sama kalau coklat Swiss sih kalah gitu. Padahal coklat Swiss adalah nggak bisa dilawan. Disinilah pertempuran antara Eka sama Mas Benny. Menurut Eka, di sini adalah tempat candi. Buktinya ada semuanya. Ini semuanya candi. Dulu ada candi di sini. Kemungkinan dari sisi penelitian kami iya. Ada candi. Itu sisa-sisanya candi. Di kolam itu candi. Ini batuan candi itu kan? Dan ini rata. Itu bukit. Jika kita menghadap ke sana pas itu gunung Ungaran. Dan lahan paling rata paling tinggi di sini. Ini. Itu masjid gede di sini.
semuanya kalah. Ini paling tinggi. Yang paling tinggi. Tapi orang Belandanya ini kan pada saat penyewaan tanah, dia kan kalau bikin pabrik sebenarnya bukan beli mas. Dia tuh kalau besarnya nyewa. Kalau hitungannya nenek moyang, semua sewa ini 75 tahun. Iya 75 tahun. Nah kan dia nyewa nih. Terus dia bangun pabrik. Iya. Candinya jadi ditutup sama dia. Iya. Dua, satu ditenggelamkan, dua dibawa pulang. Karena di dekat sana kan ada candi empon yang super besar. Ini empon kan, candi empon. Ngempot. Empon itu. Ini. Juga ada bagian sana. Nah, ini rumah inilah rumah swasta. Pemilik pabriknya. Tahu, Tuan Seten mah kepala pabrik atuh. Iya, kepala pabrik. Ini kepala pabriknya bukan rumahnya si itu kan? Nanti rumahnya situ sih. Oke, siap. Ini berarti cuma rumah kepala pabrik. Kalau sindernya bawah. Tadi saya di Sinder, ini kepala pabrik. Sinder kan pengawas. Iya. Ya, oke. Dapat poinnya. Kita ketemu ini. Wow. Untuk era 1920, bukan 1912. Mewah lah. Ini paling mewah. Ini ada apa ini sekarang? Ini Belanda ini. Iya. Belanda. Makanya kalau bahasa Indonesia sih di Belanda, orang Belanda tuh peranda. Randa. Nah, peranda tuh dari bahasa Belanda. Berapa nih? Pada tempo dulu mewah sekali. Kalau gambaran utamanya kalau kita buka di KTL Iya. Kitlewe itu sama dengan bangunan yang ada di Belanda, lupa saya namanya. Sama, ini prototipenya sama. Di sini depan ini dulu Miniatur ya kak, Pak. Miniatur istana yang di Belanda atau miniatur istana Merdeka? di Belanda. Belanda. Ada urusannya merdeka. Di sini adalah Miniaturnya. Londo banget. Nanti cari namanya, cari bentuk bangunannya. Di KTP pasti ada. Eka tahu. Ini berarti rumah aslinya si Noni itu. Noni itu. Iya. Apa kakeknya namanya? Yang punya pabrik itu. Kalau cucunya namanya Mr. Van Dormen. Kalau kakeknya? Ya, Magelfrey itu. Magelfrey kan? Berarti ini rumah tinggal Magelfrey. Iya. Itu kolamnya. Cuma yang terakhir nanti kita ada lagi kolam tempat saunanya. Oh, itu ada kolam juga. Ini kolam tapi Ini berarti udah dirubah mas yang ini. Asli sebenarnya tidak, cuma bangunannya ada yang hilang banyak yang hilang. Tapi bangunan ada beberapa bagian inti yang masih ada. Ini semua. Ini jendela dan sebagainya. Kalau kita masuk sebelah sisi sana semuanya masih inti ya. Termasuk dari tiangnya. Yang ini Tiangnya ini masih ada. Cuma dari atas. termasuk bangunan ini berarti. Banyak kan sampai saluran itu kan masih kan? Iya ada. Wow. Ini untuk Kolam ini kolam. Ini kayaknya kolam hiasan depan rumah. Dan hanya orang kaya yang kita memiliki kolam di sini. di sisi Belanda. Ini desainnya juga asik sekali ya seperti ini. Kalau kita orang Jawa nggak mungkin. Kita sama-sama. Jadi ada pegawai Belanda, orang Belanda yang memang kerja sama si itu. Pegawai bawah, tapi punya pangkat istilahnya. Iya, jadi kayak kan ada mungkin administratur kalau bahasanya orang Belanda administratur. Itu memang biasanya orang Belanda bukan orang kita. Dan dia yang jadi dikasih rumah model gini. Iya. Oke. Administraturnya pabrik lah. Wow. Masih utuh. Asli nih masih utuh. Lah, itu kan tiang listrik. Ah itu yang listrik. Kita punya tiang listrik, kalau ambil sejarahnya listrik pertama di PLTA. Itu cuma jaraknya 8 kilo dari sini. Dari sini. Iya. Iya jelas. Jadi tahun 18 sekian kita sudah punya listrik. Jaringannya sudah ada. Di sini. Itu masih, dan trafo-trafonya masih. Berarti benar. Jadi Semarang itu adalah Kota Seribu Cahaya sebenarnya tahun sekian. Paling modern. jadi gini, kalau bahasanya Mas Kris ya, ke saya. Semarang itu adalah kota yang pertama ada listriknya.
pembangkit tenaga listrik yang dibagi Semarang. 1 tahun kemudian baru Batavia. Iya. Nah, tahun baru Surabaya. Tapi Batavia dulu baru Surabaya dalam beda bulan. Tapi pertama kali ada listrik dan dia di kota, dia di seluruh kota. Ibaratnya kota Semarang ya. Iya. Yang penduduknya ya kebanyakan ke Belanda. Tapi kan tetap hitungan Semarang. Itu kota Semarang yang ada listrik. Itu Mas Jo udah Mas Christian Johan udah pernah cerita. Karena gaduh pertamanya Iya. itu di kota tua, di kota lama. Kota lama. Ya, Mas. Tapi sebenarnya ini adalah bangunan paling mewah pada zaman. Paling awal. Iya. Ini adalah kolam renang atau kolam mandinya Nolina. Ini atau setelah Belanda mandinya di sini. Mau bilang apa saya nggak tahu. Dari saluran awal sini masuk, kemudian di situ kalau nggak salah ada sisa tangganya naik. Ya sudah mandi di sini. Mereka sudah bangun ini. Sudah, ini bangunan. Untuk ya ibaratnya untuk kan untuk mungkin kalau ke Semarang jauh ya. Pak. Ya untuk Plesir jauh. Jadi mereka bikin sendiri lah. Iya, Refreshingnya mereka bikin sendiri. Singit ya orang kaya. Orang kaya mah bebas. Kaya bebas. Kita juga kalau orang kaya rumah mesti bikin kolam renang kali. Tapi kan saya lihatnya penataan batu batanya. Ini Kemudian model kolamnya. Ini Mas, kalau batu bata Belanda itu bedanya ini. Dia tebal, lebar. Itu cirinya. Ini kalau mau ini sini. Ini cirinya kan tebal, lebar. Dan yang konyol lagi kalau buat kita sekarang nggak percaya. Semennya itu tumbukan batu karang. Kan belum ada semen ini ya. Yeah. Tumbukan batu karang campur putih telur. Itu. Jadi biar lengket. Ini bisa lengket dari apa? Semen kayak sekarang nggak ada kan? Itu kan bahan kimia. Nah, semen yang dulu itu termasuk yang peninggalan Belanda adalah coran ya, konkrit bilang. Jadi corannya itu kalau itu tumpukan karang dari laut itu ditumbuk halus, dicampur air, dikeras. Nanti kalau kering dia keras. Nah itu dicampur putih telur. Kuningnya dibuang. Tapi saya juga nggak yakin dibuang lah. Digoreng kali. Ya, jadi putihnya dicampur. Kuningnya enggak dipakai istilahnya. Iya, tapi dari gini ya. Dari kemarin tetap dimakan. Ya kan? Kuningnya dibuang nggak dipakai gitu. Putihnya dicampur sama itu tadi karang. Jadi biasanya bukan karang juga. Jadi itu Mas, kulit kerang. Kulit kerang itu ditumbuk. Ditumbuk jadi halus, campur sama putih telur. Itu. Dan semua benteng di Batavia sama kayak benteng kemarin Willem itu semennya itu. Semennya ya kalau istilah sekarang, kalau semen kan bahan kimia sebenarnya semen sekarang. Kan singit kan dia bikin begini cuman buat Plesir karena jauh sama Semarang kan. Dan ini ibaratnya sekarang 2,5 meter lah di dalamnya. 2,5 meter dia nyebur sini nih. Tapi kalau untuk ukuran Belanda 2,5 meter, mungkin airnya cuma segini lah. Jadi mungkin 1,5 meter gitu kan, ini buat berendam doang biasanya. Iya. Nggak langsung nupul gitu enggak. Itu kan saluran air toh? Ya 1, 2, 3 itu kan. Nah, jadi dia Sama itu pembuangan ya Pak ya, bawah itu ya? Iya. Ini kan dulu mungkin ada mekanismenya buka tutup. Iya. Kotor dibuka, isi lagi. Air kata-kata kok. Air banyak kan? Ngapain? Limpah-limpah. Melimpah ruah wah bahasane. Rimplah. Rasanya kan gitu kan. Apa, Pak? Prosesi kita bekerja sama mereka tuh mereka yang jadi tuan tanah gitu. Saya lebih respect ke Belanda yang ibaratnya mereka tuannya, kita langsung kerja mereka. Itu lebih respect. Kenapa kalau kita di sejarawan itu kalau ngobrol gitu? Kenapa? Karena Belanda akan tahu hasil kerja anak buahnya langsung. Yang jelek adalah kalau Belanda mewakili orang pribumi, lu jadi pemimpin. Awasin, habis tuh. Kenapa? Biasanya yang begitu laporannya nggak pernah bagus. Pribumi yang di bawahnya diinjek terus. Oh kerjanya jelek, suruh ganti. Karena dia tuh yang dipercaya. Tapi kalau Belanda itu biar katanya penjajah fair. Kalau lu bagus, iya. apa-apanya bagus. Kalau lu kerjanya bagus ya dibayar setimpal. Makanya saya pernah tulis bahwa Jalan Anyar Panarukan itu nggak kerja paksa, bayar. Yang jadi masalah sampai duitnya sampai ke pribumi, ya ada catatannya nggak ada. Orang Belanda itu fair karena dia bangsa pedagang. Kalau lu kerjanya bagus, ya dia bayar setimpal. Walaupun tetap posisinya, justru rata-rata setelah era 1920 ke atas, Belanda tuh yang belajar feodal ke kita. Tadinya nggak begitu, Belanda ya
urusannya pekerjaan, lu kerja gue bayar. Semua begitu. Tapi karena kita yang ngajarin, oh ada POD, ada tingkatan strata manusia tertentu, dia jadi ikut-ikutan kita. Kayak pernah saya cerita tentang pertama kali telepon tuh di Purwokerto sampai Semarang.